Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita tetap semangat di dalam melanjutkan kegiatan belajar kita selanjutnya. Baiklah anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu tentang kewajiban dan hak. Ya, dua kata yang sering kita dengar, ya, perlu kita mengerti dan memahami apa itu kewajiban dan hak agar kita dapat melaksanakan kedua hal tersebut dengan baik dan benar. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pengertian dari kewajiban dan hak, ya, agar kita lebih mengerti, memahami apa itu hak dan kewajiban. Kemudian kita akan mempelajari keseimbangan kewajiban dan hak. Dalam hal ini kita akan mempelajari bagaimana menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Ya, antara kewajiban dan hak, bagaimana harus berjalan dengan seimbang. Berikutnya kita juga akan membahas tentang pelaksanaan kewajiban dan hak di lingkungan masyarakat. Baik anak-anakku semua, langsung saja kita mulai satu persatu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, perhatikan ada gambar. Ini adalah gambar anak yang sedang menuju ke sekolah. Ya. Kemudian ini ada gambar anak yang sedang belajar. Ya, dari kedua gambar ini, ya, mari kita analisis, ya, mana sih yang merupakan hak, mana yang merupakan kewajiban. Ya. Kalau kita ke sekolah atau kita bersekolah, itu adalah hal yang harus kita lakukan, ya, atau kita menerima hal tersebut sebagai hak kita, ya. Jadi kita punya hak untuk bersekolah, ya, sebagai warga negara yang baik, berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, berarti sekolah ini adalah hal yang kita terima, ya, kita terima sebagai hak kita. Maka ini merupakan hak. Kita punya hak untuk bersekolah. Ya. Kemudian belajar. Belajar ini adalah konsekuensi daripada kita sekolah. Kita mempunyai hak untuk sekolah, maka kita punya kewajiban. Sesuatu yang harus kita lakukan karena kita sekolah, yaitu belajar. Maka belajar ini adalah kewajiban. Baik, perhatikan gambar berikutnya.
Nah, ini adalah sebuah ruang kelas, ya, ruang kelas yang cukup baik, ya. Kemudian ini adalah kegiatan piket anak-anak, ya. Di sekolah, ya, kita akan memperoleh fasilitas berupa kelas. Nah, tentunya adalah kelas yang baik. Nah, maka hal yang kita peroleh itu termasuk hak, ya, kita bersekolah, ya, berhak untuk mendapatkan ruang kelas yang baik, ruang kelas yang nyaman untuk belajar. Nah, karena kita sudah mendapatkan hak kita mendapatkan hak berupa ruang kelas yang baik, apa yang harus kita lakukan terhadap kelas kita? Salah satunya adalah piket untuk membersihkan dan merapikan kelas. Itulah yang termasuk kewajiban. Ya, apa yang harus kita lakukan terhadap kelas kita? Salah satunya adalah melakukan piket kebersihan dan ketertiban kelas. Oke, untuk lebih memahami apa hak dan kewajiban, ada satu lagi gambar yang harus kita perhatikan. Ya, wah, ini adalah gambar fasilitas umum berupa taman, ya. Taman yang bersih, taman yang sejuk, indah, tempat untuk bersantai, ya, melepas lelah, mencari inspirasi, dan lain sebagainya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga misalnya, ya. Kemudian gambar berikutnya adalah tempat sampah di sebuah taman. Nah, baik, kita analisa. Gambar pertama adalah fasilitas umum berupa taman yang indah, yang bersih. Ini adalah tempat yang bisa kita manfaatkan, ya. Kita boleh memanfaatkannya, ya. Kita boleh memanfaatkan tempat tersebut, ya. Kita diberi hak untuk memanfaatkan tempat tersebut. Nah, maka taman yang indah bersih tersebut adalah hak setiap orang, ya, untuk memanfaatkannya. Karena diberi hak untuk memanfaatkan, maka akan memiliki kewajiban, yaitu menjaga kebersihan daripada taman tersebut. Artinya, menjaga kebersihan dari taman tersebut adalah kewajiban orang yang memanfaatkan taman tersebut. Jadi kita punya kewajiban untuk membersihkan taman agar tetap bersih, indah, sehingga hak kita untuk menikmati akan bisa kita peroleh dengan baik. Oke, anak-anakku semua, dari beberapa gambar tadi, kita dapat menarik pengertian, ya, kita dapat menyimpulkan pengertian dari kewajiban dan hak. Apa sih pengertian dari kewajiban dan hak tersebut? Nah, yang pertama, kewajiban. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita patuhi dan laksanakan. Ya, seperti dicontohkan tadi, ada piket kelas. Itu wajib dilaksanakan, wajib dipatuhi bagi penghuni kelas, bagi yang memanfaatkan kelas tersebut. Kemudian belajar. Belajar itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang bersekolah. Kemudian
gambar yang tadi terakhir, menjaga kebersihan taman, membuang sampah pada tempatnya, itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang memanfaatkan taman. Jadi sekali lagi, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita patuhi dan kita laksanakan. Berikutnya, nah, setelah melaksanakan kewajiban, kita akan memperoleh hak kita. Jadi hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sesuatu yang kita terima. Nah, sesuatu yang kita terima itu tentunya adalah setelah kita melaksanakan sesuatu yang wajib, ya, berupa kewajiban. Jadi setelah kita mampu menjaga misalnya taman, kebersihannya dan sebagainya, kita berhak memakainya karena kita sudah melaksanakan kewajibannya. Kita akan nyaman dalam memakainya. Kemudian kita memperoleh hak untuk bersekolah, ya tentunya ada kewajibannya, yaitu belajar dan sebagainya. Jadi hak adalah sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban tentunya. Oke, kira-kira begitu pengertian dari kewajiban dan hak. Semoga dapat kita cerna dengan baik, ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Contoh, ini contoh kewajiban dan hak. Yang pertama, contoh kewajiban, misalnya menjaga kebersihan tempat umum. Ya, kita memanfaatkan tempat umum, maka kita punya kewajiban untuk membersihkannya. Kemudian menghargai pendapat orang lain, ya. Kita punya hak untuk berpendapat, tetapi kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita tidak boleh meremehkan pendapat orang lain. Kita tidak boleh tidak menghormati pendapat orang lain. Kemudian contoh berikutnya, tertib berlalu lintas. Ini adalah kewajiban bagi setiap orang yang berada di jalan umum, sedang berlalu lintas, ya. Kita harus tertib. Nah, karena kalau kita tidak tertib, maka itu akan mengganggu orang-orang lain yang sedang berlalu lintas juga. Nah, jadi ini adalah kewajiban bagi setiap yang di jalan adalah tertib berlalu lintas agar tidak melanggar hak orang lain yang sedang berlalu lintas juga. Oke, dan lain-lain. Nah, kewajiban itu adalah yang harus kita lakukan. Intinya seperti itu. Kemudian contoh hak. Ya. Kalau di kewajibannya menjaga kebersihan tempat umum, maka kita punya hak untuk menggunakan fasilitas umum karena kita sudah menjaga kebersihannya dan sebagainya. Kemudian karena kita menghargai pendapat orang lain, maka kita punya hak untuk menyampaikan pendapat, ya. Selanjutnya, tertib berlalu lintas, maka hak kita adalah kita punya hak untuk keamanan di jalan, maka kita harus tertib berlalu lintas. Kalau tidak tertib, akan menimbulkan ketidaknyamanan di jalan. Oke, kita lanjutkan. Keseimbangan kewajiban dan hak. Ya. Yang harus kita ketahui, ya, bahwasannya hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan dengan seimbang, ya. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan dua-duanya, ya. Jangan hanya melaksanakan hak tanpa
memenuhi kewajiban. Nah, atau hanya melaksanakan kewajiban saja tanpa mendapatkan hak. Ya. Artinya dua-duanya hak, kewajiban dan hak harus seiring sejalan. Ya. Kita melakukan kewajiban dan kita akan menerima hak kita. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Untuk mendapatkan hak, kita harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban. Ya, untuk mendapatkan hak kita, maka kita harus melaksanakan dulu kewajibannya. Nah, seperti beberapa contoh tadi, ya, kita berhak untuk mendapatkan, untuk menikmati fasilitas umum, maka kita harus wajib, kita punya kewajiban untuk menjaga kebersihannya, ketertibannya. Nah, kita berhak untuk mendapatkan kenyamanan di jalan, maka kita punya kewajiban untuk tertib di dalam berlalu lintas dan sebagainya. Ya, kita berhak misalnya atas sejumlah hadiah, maka kita wajib melaksanakan ketentuannya. Ya, misalnya kita wajib mengikuti perlombaannya dan lain sebagainya. Jadi harus ditekankan lagi bahwasannya untuk mendapatkan sebuah hak, terlebih dahulu kita harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban. Artinya kita akan dapat dua-duanya, ya. Kewajibannya kita lakukan, kita akan dapat haknya kemudian. Seimbang, ya. Seimbang, dua-duanya kita dapatkan. Kemudian di dalam menjalankan hak diri sendiri, kita harus menghargai hak orang lain. Ya. Ini penting, ya, penting kita perhatikan. Kita memiliki hak, orang lain juga memiliki hak. Maka dalam melaksanakan hak diri kita sendiri, kita tidak boleh mengabaikan hak orang lain. Kita harus menghargai hak orang lain. Ya. Misalnya gini, kita punya hak untuk menonton televisi kita. Ya, kita semua punya televisi, kita berhak menontonnya. Tetangga kita juga punya televisi dan berhak menonton televisi tersebut. Ya. Sama-sama kita memiliki televisi, ya. Misalnya kita nonton dalam waktu yang bersamaan, maka kita harus perhatikan volume TV kita jangan sampai terlalu keras sehingga itu akan mengganggu tetangga kita dalam menonton TV juga. Artinya kita tidak mengganggu hak dari tetangga kita tersebut untuk menikmati televisinya juga. Kalau volume kita terlalu keras, itu akan mengganggu kenyamanan dari tetangga kita juga. Mungkin tidak menonton TV tapi sedang beristirahat. Ya, sama-sama memiliki hak, ya. Berhak menonton televisi, tetapi misalnya tetangga kita juga sedang istirahat, berhak menikmati istirahatnya. Maka kita harus bijaksana di dalam melaksanakan hak kita, menonton televisi dengan volume yang cukup, ya, tanpa mengganggu tetangga kita. Ya. Misalnya lagi, ya, kita punya hak, ya, untuk berpendapat, ya, menyampaikan pendapat dalam sebuah rapat misalnya. Peserta rapat yang lain juga punya hak untuk menyampaikan
pendapat. Maka dalam hal berpendapat, ya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, ya. Kita berpendapat adalah hak kita, tapi kalau orang lain sedang berpendapat, jangan kita sanggah, ya, jangan kita remehkan, jangan kita olok-olok dan sebagainya. Kita tetap menghormati apapun pendapat orang lain, karena itu adalah hak dia untuk berpendapat kan, dan kita juga punya hak untuk berpendapat, karena nanti yang menentukan hasil daripada rapat itu atau musyawarah adalah forum tersebut, bukan kita sendiri, ya. Jadi dalam hal ini, dalam hal menjalankan hak diri sendiri, kita harus menghargai atau menghormati hak orang lain. Ini sangat penting kita lakukan agar semuanya berjalan dengan baik, tercipta kerukunan, tercipta kenyamanan. Oke, bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak di lingkungan masyarakat. Prinsipnya melaksanakan hak dan kewajiban adalah sebelum mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban. Kemudian dalam melaksanakan hak kita tidak boleh mengganggu hak orang lain. Kita harus menghargai hak orang lain. Prinsipnya seperti itu. Misalnya kita punya hak menggunakan sepeda atau kendaraan yang lain ke sekolah, maka kita punya kewajiban mengendarai sepeda atau kendaraan kita di jalan dengan tertib, ya. Dengan berjalan mengendarai sepeda di jalan dengan tertib, maka tidak mengganggu hak orang lain, yaitu juga sama-sama pengguna jalan. Nanti akhirnya akan tercipta ketertiban di jalan, keamanan di jalan, kenyamanan di jalan, ya. Karena kewajiban kita lakukan, hak orang lain juga akan kita hargai, ya. Artinya kita laksanakan kewajiban, kita mendapatkan hak kita, hak orang lain juga akan terpenuhi, tercipta kenyamanan, ya, ketertiban. Selanjutnya, hak menikmati lingkungan yang bersih. Kita semua berhak untuk menikmati lingkungan yang bersih. Ya, semua orang pasti senang, ya, jika mendapati lingkungan yang bersih. Itu adalah hak. Maka kewajibannya adalah menjaga kebersihan lingkungan, ya. Mustahil lingkungan yang tidak bersih itu menjadi lingkungan yang dapat dinikmati, ya. Maka konsekuensi dari lingkungan yang bersih adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, maka lingkungannya menjadi bersih, kita dapat menikmati bersama-sama. Selanjutnya, masih pelaksanaan kewajiban dan hak di lingkungan masyarakat. Ya, misalnya hak menikmati air bersih. Ya, kita semua butuh air bersih, ya, untuk kebutuhan kita sehari-hari, ya, mulai dari mencuci, memasak, minum, untuk mandi, berkebun dan sebagainya, kita butuh air yang bersih, ya. Maka kita punya kewajiban bagaimana agar mendapatkan air bersih. Kita punya kewajiban untuk menjaga sumber air, ya, agar tetap bersih juga. Kita tidak mengotori sumber air, tidak membuat polusi di sumber air, yang mana itu akan merusak
kualitas air bersih. Kemudian kita juga harus hemat air, ya, agar semua dapat menikmati air bersih tersebut. Nah, kembali lagi kita melaksanakan kewajiban, kita akan memperoleh hak kita. Dengan menjaga sumber air, hemat air, semua akan dapat menikmati air bersih. Contoh berikutnya, hak naik kendaraan umum. Ya, kita berhak untuk naik kendaraan umum karena sifatnya umum, semua berhak untuk naik kendaraan tersebut, tentunya dengan suasana yang nyaman, aman, tertib. Maka kita punya kewajiban agar nyaman di dalam kendaraan umum. Ya, kita punya kewajiban untuk menunggu di halte misalnya, ya, tidak menunggu di sembarang tempat karena sudah disediakan tempat-tempat tertentu untuk pemberhentian agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang lain. Nah, kemudian kita punya kewajiban lagi adalah tertib di dalam kendaraan umum, tidak menimbulkan kekacauan, tidak mengganggu keamanan di dalam kendaraan umum tersebut. Kembali lagi, ya, prinsipnya kita melaksanakan kewajibannya, kita akan memperoleh hak kita dengan baik. Baik anak-anakku semuanya, demikian ya kira-kira rincian uraian daripada hak dan kewajiban, ya, yang mana inti dari pembelajaran ini adalah pada pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yaitu kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan memperoleh hak kita. Kemudian di dalam melaksanakan hak kita sendiri, kita harus menghargai hak-hak orang lain, ya. Semoga ini dapat kita pahami sehingga kita menjadi orang yang mampu melaksanakan kewajiban dan hak kita dengan baik, sehingga hak dan kewajiban orang lain juga akan terpenuhi dengan baik. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kita akhiri pembelajaran kita kali ini. Kemudian nanti ada hal yang harus kita lakukan untuk lebih memahami pembelajaran kita kali ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.